Shalom adik-adik. Salam Kakak Eva. Salam Kakak Ana. Apa kabar Kakak Ana? Nah, Kakak Ana hari ini baik-baik saja. Apa kabar Kakak Eva? Kakak Eva juga hari ini baik, sehat luar biasa. Kakak Ana, kita sapa anak adik-adik di rumah yuk. Ayo. Apa kabar adik-adik? Kalau Kakak Eva dan Kakak Ana omong bilang, apa kabar? Berarti adik-adik bilang, sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Kita sapa yuk. Apa kabar adik-adik? Sehat Luar biasa. Yes, yes, yes. Saat ini kita akan memuji dan memuliakan akan Tuhan. Laskar Kristus. Siap. Kita akan menyanyi roti dan mentega. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu menempuhmu, mendorongmu hingga maju. Dan bila kau bersedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, teman, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Oh temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu menopangmu, mendorongmu hingga maju. Dan bila kau bersedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Adik-adik masih semangat di rumah? Kakak Ana masih semangat tidak? Masih Kakak Eva. Kalau begitu kita nyanyi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda. Laskar Kristus. Siap. Adik-adik di rumah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini
kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami. Biarlah Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih. Kita akan bakar semangat kita dengan tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekali lagi adik-adik, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Adik-adik kalau begitu kita menyanyi Kudaki, daki, daki, daki gunung yang tinggi. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu besungan. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Alkitab Buku Terindah. Tahukah kamu sebuah buku yang
Adik-adik, tiba saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Oleh karena itu, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, agar ketika kami baca dan merenungkan akan firman-Mu, kami dapat diperbaharui dan kami dapat memaknai dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Mari berfirman kepada kami, ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-35 dengan perikop 2 loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa-Mu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau daripadamu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain,
karena Tuhan yang namanya cemburu adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka bersinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan bersinah dan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk bersinah dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi harus kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari kedelai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau petahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bugaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu. Apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun, janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bugaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah itu ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya,
Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selumbung itu sampai keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Mari kita semuanya menyaksikan cerita firman Tuhan. Anak-anak, masih ingatkah kalau minggu lalu diceritakan bahwa orang-orang Israel sudah meninggalkan Tuhan dengan cara membuat patung anak lembu emas dan sujud menyembahnya? Ya, orang Israel bersikap tidak setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah sangat baik kepada mereka. Tentu saja hal ini membuat Tuhan sangat marah. Nah, anak-anak, menurut kalian, apakah Tuhan akan terus-menerus marah kepada orang Israel? Atau kemarahannya bisa berhenti? Mari kita lihat pada gambar pertama ini. Dia adalah Bapak Musa. Apa yang ada di tangannya itu ya? Tepat sekali. Bapak Musa sedang membawa 2 loh batu. Kalian ingat, waktu itu Bapak Musa sangat marah melihat perbuatan orang Israel, sehingga ia melemparkan kedua loh batu ke kaki Gunung Sinai. Tapi, kenapa sekarang ia membawa 2 loh batu lagi ya? Buat apa? Anak-anak, ternyata Tuhanlah yang meminta Bapak Musa untuk naik lagi ke Gunung Sinai sambil membawa 2 loh batu yang baru. Kira-kira buat apa ya? Iya, betul sekali. Tuhan mau memberikan perintah lagi kepada orang-orang Israel. Melalui Bapak Musa, Tuhan mau berbicara lagi kepada orang-orang Israel dan memberi perintah lagi kepada mereka. Bahkan tahukah kalian apalagi yang Tuhan katakan kepada Bapak Musa? Oh anak-anak, ternyata Tuhan berkata kepada Bapak Musa bahwa ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi bangsa Israel. Wah, luar biasa sekali. Apakah ini artinya Tuhan sudah tidak marah kepada bangsa Israel? Benar anak-anak, Tuhan tidak marah lagi. Bahkan dia mau memberi perintah lagi kepada bangsa Israel. Itu artinya Tuhan mau kembali mempercayai kalau bangsa Israel bisa taat kepadanya. Meskipun bangsa Israel sudah berbuat salah, namun Tuhan tidak membuang atau meninggalkan mereka. Mengapa Tuhan mau menerima kembali bangsa Israel dan mau memberi kesempatan kedua kepada mereka? Sebab Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Ya, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bagaimanapun perbuatan bangsa Israel kepada Tuhan, Ia tetap mau mengasihi mereka. Anak-anak, mungkinkah kalian juga pernah berbuat salah kepada Tuhan? Akuilah kesalahan kalian dan minta ampunlah kepada Tuhan. Maka Ia akan mengampuni kalian dan akan tetap mengasihi kalian. Tuhan selalu mau memberi kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Apakah kalian percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kalian? Adik-adik, kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Yang pertama, kita tidak boleh menyembah yang lain selain Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus mau Dia yang disembah atau kita tetap setia sama Tuhan Yesus. Yang kedua, hari ini Kakak Eva dan Kakak Ana meskipun melakukan kesalahan, tapi Tuhan Yesus masih bersedia memaafkan, sama seperti juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik berbuat kesalahan, misalnya bantah orang tua, pukul adik, atau apapun itu, Tuhan Yesus masih memaafkan. Tapi Tuhan Yesus mau adik-adik tidak mengulangi kesalahan yang sama. Adik-adik tetap setia sama Tuhan Yesus. Itu yang perlu adik-adik ingat. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa. Kakak mengundang kita semua untuk sama-sama lipat tangan dan tutup mata. Marilah kita berdoa. Bapa kami surga, Bapa murah kasih,
Terima kasih banyak ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu juga sampai dengan saat ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menjaga, melindungi kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang sudah kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi selalu ada dalam setiap kehidupan kami, dan kami bisa mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan doa syafaat. Sekarang kita di akhir ibadah sekolah minggu kita akan menyanyi lagu Lula Lula Lu. Laskar Kristus. Siap! Adik-adik, semuanya lipat tangan, mari kita berdoa, Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak-Mu sudah selesai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami semua, biarlah minggu depan kami berjumpa kembali di acara sekolah minggu online kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, walaupun adik-adik di rumah, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, 3M itu mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak 1 meter kiri kanan. Yang ketiga, memakai masker. Shalom adik-adik. Dah.